Baik, kita bahas lagi tentang karbohidrat ya. Jadi apa itu karbohidrat ya? Karbon itu merupakan senyawa kimia yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen ya. Itu namanya karbohidrat. Rumusumnya adalah CnH2O N kali ya, karbon dan hidrat ya. Kemudian makanan pokok kita adalah karbohidrat ya. Karbohidrat ini dihasilkan dari tumbuhan berklorofil dengan bantuan sinar matahari ya, seperti beras, ubi dan seterusnya. Nah, kita memperoleh karbohidrat ini dari nasi, roti, tepung, tapioka dan lain-lainnya. Penggolongan karbohidrat ya. Karbohidrat ini digolongkan menjadi ya, ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida ya. Monosakarida ini ada 3, ada galaktosa, fruktosa dan glukosa, fruktosa dan galaktosa. Nah, kemudian disakarida ini ada sukrosa, maltosa dan laktosa. Polisakarida ada amilum, sululosa dan glikogen ya. Nah, seperti itu dia. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang paling sederhana ya. Sedangkan disakarida ini 2 monosakaridanya. Polisakarida ini banyak monosakaridanya gitu artinya ya. Oke. Nah, ini kita teruskan. Jadi tadi yang paling sederhana adalah monosakarida. Ada 3, glukosa, fruktosa dan galaktosa. Sedangkan sukrosa ini gabungan daripada monosakarida. Satunya pasti glukosa ya. Glukosa karena ada uknya nih, maka glukosa dengan fruktosa. Itulah sukrosa. Kalau maltosa kedua-duanya galaktosa. Kalau maltosa ada glukosa, ada laktosa ya. Galaktosa. Sedangkan laktosa ini kita lihat sini. Sukrosa itu glukosa dengan fruktosa ya. Sedangkan laktosa itu glukosa dengan galaktosa karena ada lak di sini ya. Kalau maltosa itu dua-duanya adalah glukosa. Seperti itu ya. Jadi ingat aja kalau sukrosa ada uknya, satunya pasti glukosa ya. Glukosa dengan fruktosa. Kalau laktosa ada laknya, berarti glukosa dengan galaktosa. Kalau maltosa itu dua-duanya glukosa. Seperti itu dia. Ya. Nah, kalau polisakarida banyak monosakaridanya ya, itu artinya ya. Nah, amilum itu merupakan gabungan dari 1000 atau lebih glukosa. Itu namanya amilum. Rantainya lurus. Sedangkan glikogen itu 1700 hingga 600.000 glukosa. Rantainya ada yang bercabang. Selulosa merupakan gabungan 2000 hingga 26.000 glukosa, rantainya lurus ya. Jadi ini semua adalah polisakarida ya. Jadi monosakarida banyak sekali di dalamnya. Itu namanya polisakarida ya. Kemudian struktur monosakarida. Nah, ini tadi glukosa ya. Seperti ini strukturnya. Galaktosa seperti ini dia. Di dalamnya ada aldehid ini ya. Ada aldehid juga, ada alkoholnya. Kemudian fruktosa, ini dia keton yang ada di sini ya. Ya kan, RCOR ini. Gugus ke keton, bukan aldehid. Nah, ada proses pembentukan disakarida ya. Jadi disakarida itu kan gabungan daripada monosakarida dengan monosakarida, terbentuklah disakarida ya. Nah, ikatan yang terbentuk nanti namanya ikatan glikosida ya. Jadi monosakarida kalau gabung dengan monosakarida yang lain terbentuklah ikatan. Ikatan ini namanya ikatan glikosida. Itu dia ya. Ini ikatan glikosida. Ini monosakarida, begitu dia bergabung jadilah ikatan glikosida ya. Nah, ini dia struktur disakarida ini nih. Ini galaktosa, ini glukosa. Nah, inilah dia. Ini laktosa kan, struktur seperti ini. Ini namanya ikatan glikosida tadi ya. Ini sukrosa ini gabungan antara glukosa dengan fruktosa ya. Ini glukosanya, ini fruktosanya. Jadi seperti ini dia. Kalau maltosa
Dua-duanya glukosa. Ini glukosa, ini glukosa, bentuklah suatu ikatan glikosida di sini. Ini juga ikatan glikosida, ya. Nah, sifat-sifat monosakarida dan disakarida, ya, ini penting ya. Glukosa ini disebut sebagai gula anggur atau gula darah. Jadi kalau kita tanya gula darah kita itu sebenarnya glukosa, ya. Nah, kadar glukosa dalam darah orang dewasa yang sehat setelah berpuasa beberapa jam itu 700 sampai 100 mg per 100 ml darah. Itu yang sehat, ya. Kadar gula maksimum yang dapat diproses oleh ginjal itu 160 sampai 180 mg per 100 ml darah. Ya, ini seperti itu dia, ya. Kemudian fruktosa. Fruktosa itu terdapat di buah-buahan, ya, madu dan lain-lain, ya. Fruktosa ini merupakan gula yang paling manis di antara gula-gula yang tadi, ya. Sedangkan sukrosa itu gula pasir biasa atau dari tebu itu, ya. Nah, kemudian maltosa itu digunakan untuk makanan bayi, ya. Laktosa itu gula susu, ya. Gula susu binatang mamalia seperti lembu dan lain-lainnya, ya. Itu namanya maltosa. Kemudian sifat produksi monosakarida dan disakarida ini penting juga, ya. Nah, gula produksi adalah gula yang dapat mereduksi reagen Vekling dan Benedict. Ya, kenapa dia dapat mereduksi gula Vekling dan Benedict? Karena dia mengandung gugus aldehid tadi, ya. Yang termasuk gula produksi adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa dan laktosa. Itu yang termasuk gula produksi, ya. Dari dia dapat mereduksi reagen Vekling atau Benedict. Sedangkan sukrosa bukan gula produksi. Kenapa? Karena tidak memiliki gugus produksi ataupun aldehid. Nah, itu dia. Jadi sukrosa saja yang tidak ada gugus aldehidnya, ya. Nah, jadi kalau nanti dites dia tidak positif kalau dia sukrosa. Hidrolisa, sakarida dan polisakarida. Nah, hidrolisis ini artinya pemutusan, ya. Hidrolisis karbohidrat adalah pemecahan disakarida atau polisakarida menjadi monosakarida oleh air. Nah, jadi tadi disakarida atau polisakarida itu kalau dipecah dia, nah, jadilah dia monosakarida oleh air, ya, yang memutuskannya. Maltosa jika dihidrolisa akan menghasilkan glukosa dan galaktosa, ya, karena memang maltosa tadi gabungan antara glukosa dan glukosa, ya. Maltosa itu jika dihidrolisa akan menghasilkan glukosa dan glukosa karena maltosa memang gabungan dari glukosa dan glukosa, ya. Sedangkan sukrosa kalau dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan fruktosa karena memang sukrosa itu gabungan antara glukosa dan fruktosa tadi, ya. Sedangkan laktosa jika dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dua-duanya, glukosa dan galaktosa karena di lak di sini, ya. Seperti itu dia. Nah, kemudian ini reaksi pengenalan karbohidrat. Nah, ini penting, ya. Yang pertama untuk mengetahui ada di dalam suatu zat itu ada karbohidratnya atau enggak, ini sarannya. Satu, uji molis, ya. Reagen yang dipakai adalah aftanaftol dan asam sulfat, ya. Larutan sampel ditambah beberapa tetes aftanaftol dan asam sulfat secukupnya. Jika terbentuk lapisan berwarna merah ungu maka sampel mengandung karbohidrat. Nah, gitu, ya. Nah, kalau di sini masukkan roti, kita tambahkan reagen tadi, ya, aftanaftol dan asam sulfat tadi, maka terbentuk warna merah ungu, maka dia adalah mengandung karbohidrat. Nah, itu namanya uji molis, ya. Sekarang uji Vekling atau Benedict. Ya, ke dalam larutan sampel ditambahkan Vekling atau Benedict. Vekling ini biru warnanya, ya. Nah, jika terbentuk endapan merah bata, maka sampel mengandung karbohidrat, ya, monosakarida dan disakarida. Kecuali sukrosa, ya, karena sukrosa tadi tidak mereduksi reagen Vekling ini, ya, dan Benedict ini. Pada sukrosa tidak terbentuk endapan merah bata karena sukrosa tidak mengandung gugus aldehid, gitu, ya. Jadi kalau kita masukkan sampel sini, kita tambahkan reagen Vekling, kalau dia terbentuk endapan merah bata maka dia mengandung karbohidrat. Cuman tidak bisa kalau sukrosa tidak, gitu, ya. Jadi tidak terbentuk endapan merah bata, ya. Jadi seperti itu dia.
Uji iodin, ya iodin ini menggunakan untuk menganalisa amilum ya. Dalam sampel ditetesi larutan iodium. Jika terbentuk warna biru ungu maka sampel mengandung amilum. Jadi kalau uji amilum digunakan uji iodin. Ya, jadi misalnya ada beras ataupun nasi, kita taruh sini, kita teteskan di sini larutan iodin tadi. Kalau nanti menjadi biru berasnya ini, biru atau ungu, itu maka dia mengandung amilum seperti itu. Oke. Nah, begitu dia. Berikutnya untuk apa karbohidrat itu ya? Manfaat karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber energi utama. Ini udah tahu kita ya, seperti beras dan seterusnya. Komponen struktur sel ya, komponen penting dalam kontrol genetika ya. Jadi itulah fungsi karbohidrat. Kemudian lipid ya, lipid ini lipid ini adalah substansi biologis yang tidak larut dalam air ya, tetapi larut dalam pelarut organik yang kurang polar seperti eter ya. Lipid ini terdiri dari lemak ya, fosfolipid dan steroid ya. Lemak, fosfolipid, steroid adalah termasuk pada lipid ya. Kita bahas lemak dulu ya. Lemak itu adalah ester dari gliserol dan dari gliserol dengan asam lemak ya. Jadi gliserol dengan asam lemak kalau menyatu dia terbentuklah lemak gitu ya. Lemak ini terdapat dalam sapi, minyak kelapa dan lain-lain ya. Apa bedanya lemak dan minyak? Lemak pada suhu kamar berwujud padat, sedangkan minyak pada suhu kamar dia berwujud cair. Itu bedanya lemak dan minyak ya. Nah, ini struktur lemak seperti ini dia. Ya, R1 R2 R3 ini rantai hidrokarbon dengan jumlah atom 3 sampai 23. Tapi yang umum adalah 15 dan 17. Nah, ini struktur lemak. Nah, ini kan ini tadi esternya, ini asam lemaknya, ini adalah gliserolnya. Ya. Nama-nama asam lemak. Ya, asam lemak tak jenuh ada asam oleat, asam linolenat, dan linolenat. Ini termasuk asam lemak jenuh, sedangkan asam lemak tak jenuh ya, yang ini asam lemak jenuh, asam stearat dan asam palmitat ya. Iya. Nah, ini struktur gliserol ya. Gliserol. Nah, ini struktur lemak tadi sudah. Ada reaksi pada lemak ya. Lemak itu ternyata bisa dihidrolisis. Hidrolisis lemak akan menghasilkan asam lemak dan gliserol, karena lemak tadi merupakan gabungan dari asam lemak dan gliserol. Seperti itu. Asam lemak itu RCOOH, ini asam lemak. Gliserol tadi sini dia OH. Kalau ini bergabung terbentuklah lemak ya, yang tadi. Nah, ini dia, seperti itu dia ya. Kemudian reaksi lemak dengan NaOH atau KOH ya, lemak dengan NaOH atau KOH akan menghasilkan sabun dan gliserol. Jadi sabun itu bisa dibuat dari reaksi antara lemak dengan NaOH atau KOH ya, akan dihasilkan sabun dan gliserol ya. Kemudian reaksi hidrolisis hidrogenasi minyak ya. Minyak dapat dipadatkan dengan mereaksikannya dengan gas hidrogen ya. Contohnya pembuatan margarin ya. Margarin itu ternyata dibuat dengan mereaksikan minyak dengan gas hidrogen. Nah, seperti itu dia. Karena terjadi reaksi adisi nanti di situ ya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih.